Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kelepasan dan kesembuhan ilahi. Saya sebut sekarang kesembuhan ilahi, saudara, yang benar-benar datang dari sana, dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, saya akan berbicara mengenai doa profetik itu, saudara. Ya, ada yang tanya, saudara-saudara, asal mulanya. Ya, saya sekarang kan mau khotbah saya, ya doa saya nanti ini, ya ini banyak doanya, saudara. Banyak doanya, dan ini bisa dipakai terus-menerus ketika orang itu mengalami sesuatu, ya, baik mengenai, khususnya mengenai sakit penyakit, mengenai kesembuhan, ya saudara ya, mengenai sakit penyakit, mengenai kesembuhan, dan tidak menutup kemungkinan yang lain-lain yang memang cocok sesuai dengan yang saya sampaikan, saudara. Ya, temanya adalah mengaktifkan Roh Kudus lewat doa profetik. Ya, mengaktifkan Roh Kudus lewat doa profetik. Ya, ini profetik ini, ya, perkataan Nabi, saudara. Ya, kita ini bukan Nabi, saudara, tapi ada Tuhan Yesus, jauh lebih daripada seorang Nabi, saudara. Dan Roh Kudus, rohnya dia sudah dicurahkan, ya, kan seperti itu. Ya, mengaktifkan Roh Kudus, Roh Allah itu loh, lewat doa profetik yang kita ucapkan, saudara-saudara. Nah, orang tanya alas dasarnya kita. Nah, seperti, dan saya melayani perkataan profetik ini jauh ya sebelum COVID sudah. Ya, waktu masih awal saya selalu doanya kan seperti itu. Ya, bukannya lalu yang lain-lainnya yang tidak sama dengan saya ini salah loh, enggak loh, saudara ya. Saya kan mau, kalau yang mau aja, ya kita kan mau meningkat, saudara. Dan perkataan profetik ini bukan mendahului Tuhan, nah, kita justru mau mendeklarasikan, ya, bahwa apa yang dikatakan Tuhan, firman-Nya itu ya dan amin. Ya, bukan omong kosong apa zaman dahulu saja begitu loh ya, atau berteori, bernarasi, ya, kayak orang misalnya orang kalau tukang obat loh, tukang bakul jamu gitu kan. Oh bukan, ini mau betul-betul dia yang berdaulat, dia yang berkuasa, dia yang memakai kita, ya, nanti saudara dan saya. Nah, lalu pertanyaan loh, pakai ada ayatnya enggak Pak itu? Sebab kalau udah ada ayatnya itu dikata begini begitu ya, kalau bahkan dikatakan wah itu sesat dan sebagainya. Wah, itu tujuan prematur, saudara. Ya, itu bagi orang yang maaf ya, tidak bisa gitu loh, tidak mampu mengatakan seperti itu, takut, atau mungkin dia tidak punya daya, kan salah. Udah ada Roh Kudus kok. Nah, ini loh, saya selalu berpedoman karena berpuluh tahun ya saya melayani, kan puluhan tahun di HDM ini ya, pelayanan kelepasan dan kesembuhan ilahi ini, dan banyak dari mana-mana, saudara, persoalannya ya macam-macam. Kan saudara tahu sendiri lah ya, ketika onsite itu, dan sekarang karena online, tapi Roh Kudus bekerja tanpa batas kan ada faktanya, buktinya, Alkitabiah, dan terjadi, terbukti dalam pelayanan saya. Ini saudara, ya, di samping memang Roh Kudus mengajarkan kepada saya banyak hal, kan saya selalu juga membuka Alkitab untuk mencocokkan gitu, saudara. Nah, kita lihat, ya, ada
peristiwa yang dicatat di Alkitab. Kalau saudara membuka dalam Kisah Para Rasul pasal 3, ya, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 8. Demikian. Kalau di sini kan judulnya Petrus ya, jelas ya, menyembuhkan orang lumpuh. Ini bagaimana dia dalam menyembuhkan orang lumpuh ini? Doanya, perkataannya bagaimana? Coba saudara ini nanti saya baca, saudara juga baca di rumah, sering ikuti ini, renungkan bagaimana doa perkataannya Petrus ini, ya. Ini saudara, pada suatu hari, ya, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. 3 petang itu menjelang sore ya. Saudara, ini saya dulu kalau ibadah itu hari Jumat jam 3 petang ini saudara. Enak-enak orang tidur kita gitu ya. Tapi saya begitu bertahun-tahun. Ini jam 3 sore. Tiap hari Jumat. Ya. Saya ibadahnya dulu seperti itu waktu masih remaja ya. Masih pemuda, masih anak-anak ya. Nah, itu naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Dan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Wah, ini sejak lahir, ya, ini lebih sulit loh, sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Terus selanjutnya, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Wajar, ya, karena dia minta-minta, lumpuh, ya, bertahun-tahun itu saudara. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, nah, dia meminta sedekah. Tapi Petrus begini saudara, lihatlah kepada kami, Petrus dan Yohanes. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Nah, tapi apa ini yang dikatakan Petrus? Ayat 6. Tetapi Petrus berkata, Petrus ya, yang berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi, ayat ini perhatikan betul, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Ini ayat yang saya baca ini, ingat baik-baik. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Ini perkataan sekaligus berdoanya Petrus, Rasul Petrus. Lagi saya katakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya, terus selanjutnya apa yang terjadi? Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, ya, dibantu dan membantu dia berdiri. Lumpuh saudara. Apa bisa? Coba lihat. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Haleluya, luar biasa. Saudara kalau baca ini dan mencermati ya doa atau perkataan Rasul Petrus ini loh. Bagaimana? Ini doa profetik. Kok bisa, kok berani-beraninya? Kok dia tidak, Tuhan tolonglah orang yang lumpuh ini supaya dapat berjalan. Tapi ini langsung dekat saudara-saudara. Hah? Ya?
Langsung dikat, langsung Rasul Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa yang dipunyai, saudara? Dia mengatakan begini, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Gimana? Kata-kata ini gimana? Ada? Minta begitu? Kan ada ya? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret. Tetapi saudara harus mengerti, sebelum peristiwa ini dalam Kisah Rasul pasal 3 ini, kalau saudara melihat dalam Kisah Rasul mulai pasal 1, Kisah Rasul pasal 2, coba saudara akan melihat pasal 2, Kisah Rasul pasal 2. Ini Petrus dan berapa orang lagi, 120 itu dipenuhi Roh Kudus. Ya, lalu ada mereka berbahasa roh itu. Ini bukan mengenai bahasa roh, saudara. Saya mau bicara mengenai sebelum Kisah Rasul pasal 2 ayat 2, tapi Kisah Rasul pasal 1 dan saya dikatakan ayat 8. Kamu apa? Ya, murid-murid itu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, Kisah Rasul 2, Roh Kudus turun, ada kuasa, saudara. Ada kuasa, bukan kuasa saya kuasa dia. Ini kuasa ilahi, otoritas, pemberian sudah diberi loh. Loh, saudara ini percaya enggak? Saudara sudah diberi kuasa. Ini kayak orang terima warisan, saudara. Ya, diberi wewenang untuk melakukan sesuatu demi nama yang memberi wewenang. Kalau ini Yesus, ya, semua loh sekarang ini seperti itu, diberi wewenang. Wewenang ini sudah ada di dalam diri saudara yang dikatakan oleh Tuhan sudah penuh Roh Kudus. Akibatnya ada kuasa. Coba kita baca di Efesus 1 ayat 19 ini dikatakan gimana, saudara ya? Efesus pasal 1, ya. Efesus pasal 1 ayat 19. Begini, saudara. Dan betapa hebat, ada betapanya, wah itu luar biasa. Ya, kuasanya besar, kuasanya Tuhan, kuasanya Roh Kudus bagi kita yang percaya. Yang percaya, kalau percaya lewat sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sekali lagi, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasanya, kekuatan Allah, Roh Kudus. Dahsyat, supranatural. Jadi ya saudara, saya mau sampaikan, nanti saudara bisa selidiki lagi peristiwa-peristiwa itu, mulai Kisah Rasul pasal 1, Kisah Rasul pasal 2, terus Kisah Rasul pasal 3 ini, dan saya teguhkan dalam Efesus 1 ayat 19, itu firman Allah. Kita, saudara dan saya, ini loh ya, sudah diberi wewenang, yaitu otoritas ilahi. Oh, yang dikatakan itu tidak terlihat, dia tapi ada. Dan yang memberi itu Bapa sendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Rohnya yang Maha Kudus, seorang penolong yang lain. Saya sebut Parakletos. Selama-lamanya di dalam diri saudara dan saya. Akan terus di dalam, bukan di luar. Kalau melekat betul di dalam, menjadi satu. Di dalam mana? Di hati kita. Itu firman Tuhan. Ada Roh Kudus, ada Tuhan di sana, menyatu dengan diri kita, roh manusia kita, ya buatan dia, jadikan satu. Sudah, saudara mau dipimpin dia,
dibawa dia kemana? Ke dalam jalan yang benar. Sehingga saya dan saudara tidak hanya dipimpin saja, tapi saudara akan mendapatkan buah roh. Buah roh, karakter roh, Roh Kudus, Roh Allah, karakter. Dibaca aja saudara seterusnya itu. Ya. Di Galatia itu saudara ya, dibaca. Ya, ada buah roh di sana. Loh, ada kuasa yang hebat di dalam diri orang percaya. Orang percaya itu siapa saudara? Kalau tidak percaya, saya tidak percaya, ya lewat saja. Tapi kalau saudara percaya, ini loh, kita pegang, lalu kita mengaktifkan, menggerakkan sesuatu yang sudah ada dalam diri kita, yaitu roh Tuhan. Ada kuasanya yang hebat itu untuk kita pakai dalam menghadapi dunia ini. Ya bisa itu terutama untuk sakit penyakit, atau hal yang lain, untuk pekerjaan, bisnis, untuk menghancurkan, mengalahkan kuasa gelap. Ya, okultisme, itu macam-macam okultisme. Ya. Dan saya sering katakan okultisme itu ada apa namanya, kalau dalam Ulangan 18 itu ada mantra-mantra, ada tenung, ada ramal-peramal, ada sihir, ada pesugihan, ya macam-macam itu, ada jimat. Nah, hati-hati loh itu kalau sudah terikat. Engkau bahkan bisa dijauhkan dari Tuhan Yesus. Karena itu, pengaruhi, masuk dalam hatimu. Wah, ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah kalau orang yang sudah seperti itu. Kita harus benar-benar ada Roh Kudus, Roh Allah. Wewenangnya yang hebat, supranatural itu. Kalau itu saudara-saudara terima, jangan dikembalikan lagi, nanti minta lagi, itu terus diulang lagi dalam doa 10 hari, Pentakosta. Tidak, setiap hari, diterima selama-lamanya terus-menerus, pakai, digerakkan, diaktifkan terus, saya dan saudara. Ini loh saudara yang seringkali lupa. Ya, maka Rasul Petrus kan mengatakan, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang kupunya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang dari Nazaret, bangkit, berjalanlah. Lalu berjalan orang itu. Bagaimana dengan sekarang saudara, ada enggak? Saya katakan ojo dibalik nomene, dikembalikan lagi, minta lagi, dikembalikan lagi. Sudah selama-lamanya, sepanjang saudara dan saya ini tetap menjaga dia. Ojo sampai tertidur. Kan gitu saya katakan. Tertidur, itu artinya bukannya Roh Kudus tertidur. Tidak pernah ada roh. Bukan manusia. Manusia bisa tertidur, bisa tidur. Bisa, tapi itu tidak bisa. Tapi kita yang membuat tidak aktif. Saya katakan itu tidak aktif, tertidur. Karena kita tidak pernah dijak omong-omong juga. Kongko, bercengkrama, minta saran, minta nasihat. Dia kan penasihat aja. Penguat, kekuatannya supranatural. Lu kok udah dipakai? Pakai kan? Nah, saya nanti doanya pakai ini saudara. Ya, ini dasarnya saya. Sekarang saya mau banyak doa ini. Ya, saya tidak tahu sakit saudara. Saya mulai dari sakit aja saudara. Sakit yang saudara sudah obati, ya berdoalah kerjasamanya dengan Tuhan. Habis sakit yang sudah diobati tidak sembuh-sembuh, ya yang dikatakan sudah mustahil, saya mau pakai profetik. Saudara nanti saya ini berdoa ya, saya ini bisa digunakan saudara. Terus sampai akhirnya kalau saya sudah dipanggil Tuhan dan YouTube saya ini masih saudara punya, saudara bisa buka.
saya udah nggak ada. Tapi spiritualnya tetap ada. Ya, saya mau berdoa, saudara tinggal mengikuti saya saja. Dan saudara kalau di rumah sendiri ada keluarga, saudara berusaha untuk seperti yang apa saudara dengar ini, profetik. Karena saya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini Yesus Kristus tidak ada bedanya. Saya berikan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya perintahkan. Nah, mari saudara bisa menggunakan minyak. Kalau ada minyak yang belum dikuduskan, ini saya mau kuduskan dulu ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada minyak-minyak yang belum dikuduskan dari tempat ini, aku kuduskan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berembus, menguduskan minyak itu. Minyak itu menjadi kudus, menjadi minyak kudus. Dan Roh Kudus bekerja atas minyak itu, mendatangkan kebaikan. Dahsyat. Haleluya. Amin. Mari saudara urapkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mulai dari mata. Kedua matamu saudara. Kalau ada yang gak beres, saya mau berdoa. Saudara tumpangkan saja, saudara bisa minyak tanpa harus dimasukkan ke mata. Begini ya, Bapak, saya mau pakai doa profetik demi namamu Tuhan, supaya Roh Kudus yang ada di dalam hidup itu bekerja aktif. Karena itu kau memberikan ada kuasa, ada tenaga, ada energi daripada Roh Kudus supranatural bekerja Tuhan lewat tebusan Roh Kudus dari tempat ini, lewat YouTube, lewat online. Tapi Roh itu bekerja tanpa batas, seperti angin, seperti udara yang mengalir berembus, menjamah mereka. Kedua matanya, kalau ada yang matanya sakit, saya tidak tahu. Sekarang dari tempat ini, demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan kedua matamu menjadi baik kembali, sesuai daripada apa yang Tuhan ciptakan. Kedua mata yang baik, bersih, kalau sakit-sakitnya sudah tidak ada. Pulih kedua matamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mata ya, telinga, minyak. Katakan, sekarang saya mengatakan, ada telinga-telinga yang pendengarannya kurang baik. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan kedua telinganya terbuka kembali, mendengar dengan baik, oleh karena karya daripada Roh Kudus bekerja. Amin. Ya. Kalau ada penciuman yang terganggu, yang tidak baik, tumpangkan atas ini hidungmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan supaya penciuman menjadi baik, normal kembali. Terima energi Roh Kudus ini, tembusi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang yang kata-katanya gagap, bisu, kurang lancar dan lain sebagainya, pegang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan bisu yang gagap dan bercakap kata-kata yang kurang baik ini, buka kembali, menjadi lancar kata-katanya. Kuasa Roh Kudus bekerja atasmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang pegang kalau ada otak yang bermasalah. Pegang. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada otak yang bermasalah, membesar, mengecil atau apa, menjadi apa, dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan otak itu kembali normal kembali. Terima demi nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Haleluya. Sekarang saudara, kalau ada tenggorokannya yang sakit, pegang tenggorokan. Apa sebabnya? Anda tahu. Pegang. Demi nama Tuhan Yesus Kristus.
Kalau ada tenggorokannya yang kurang baik ini, saya perintahkan supaya tenggorokannya kembali baik, normal, lancar, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus sudah bekerja. Ayo, apa lagi saudara-saudara? Ya, kalau ada tumor-tumor itu saudara, benjolan-benjolan di mana saja berada, ya, kista di mana saja berada, kista, ya, kista, benjolan-benjolan, ya, di mana saja berada, ya, di mana saja berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini, saya perintahkan segala tumor, benjolan, kista di mana saja berada, pergi, cabut, keluar, bebas engkau, bersih, benjolan pulih, tidak ada benjolan, tidak ada kanker, semua bersih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Ada penyakit jantung, paru-paru, usus besar, ginjal, limpa, pankreas, liver, ya, apa yang ada di dalam itu, sebut saja saudara, saya katakan ini, demi nama Tuhan Yesus itu organ-organ Tuhan di dalam tubuh anak-anakku yang mengalami masalah, demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan semua menjadi baik kembali, normal, kuasamu bekerja, dahsyat, energimu mengalir Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karyalah Roh Kudus, engkau berfirman Tuhan lewat bibirku, semuanya baik. Terima kasih Tuhan. Kalau ada tangan, kaki, lumbal, sakit, lutut, semuanya, syaraf, tulang, apa yang berhubungan itu Tuhan, kelancaran darah, demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan semua yang buruk itu pergi, keluar. Semua yang sakit-sakit pergi, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua menjadi baik, lumba-lumba baik, tulang-tulangmu baik, syarafmu baik, tidak ada masalah. Roh Kudus bekerja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih seluruhnya Tuhan. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, semua jadi baik demi nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus sudah bekerja. Nyatakan, hembusi Roh Kudus. Namamu dimuliakan, nama dan segala nama Tuhan Yesus Kristus, di mana Roh Kudus sudah bekerja begitu hebat. Energi mengalir kepada mereka. Lawat, pulih kau, pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan-pekerjaan yang sedang macet demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan dibuka kembali yang macet itu, diberkati. Aset-asetnya demi nama Tuhan Yesus Kristus, dapat ada pembeli-pembeli, saya perintahkan itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karyamu dahsyat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jamalah apa yang dibutuhkan, engkau paling tahu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, segala yang buruk-buruk, apapun itu, yang terikat oleh kuasa-kuasa dunia ini, oleh kuasa-kuasa okultisme, tadi saya sebutkan Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, saya patahkan dari tempat ini. Keluar, lepas. Roh Kudus ada di dalammu, biarlah engkau dipimpinnya, biarlah engkau dipimpinnya. Terima kasih Tuhan, semua menjadi baik. Pemulihan segala sesuatu sedang terjadi. Roh Kudus, karyamu dahsyat, supranatural, luar biasa. Engkau yang berdaulat, yang berkuasa, ada otoritas datang dari Bapa Sang Pencipta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh-Mu bekerja Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kemuliaan bagi namamu, nama dan segala nama. Terjadilah itu semua oleh karena karya Roh Tuhan yang supranatural. Terima kasih, terpujilah engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah berdoa dan bersyukur
karena Engkau baik, Engkau sangat berkuasa, luar biasa bagi orang yang percaya. Mengalirlah Roh Kudus, embusi mereka. Haleluya, hormat kemuliaan bagi namamu, nama dia segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Soteria, soteria. Tuhan memberkati semua jadi baik. Sehat, rukun, diperlancar segala pekerjaannya, dilepaskan ikatan-ikatan dunia. Tuhan yang berdaulat berkuasa atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa kembali Rabu yang datang ya. Tuhan memberkati.